أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya dan kebaikan-kebaikannya yang selalu Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, dan kita sekarang masuki kepada pembahasan bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budul awsan. Bab yang berkenaan mengenai bahwasannya sebagian dari umat ini, umat Islam, sebagian daripada umat Islam ada yang menyembah berhala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kewajiban yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di mana ini adalah merupakan tujuan penciptaan manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskannya di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepada aku semata, agar supaya mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku di dalam ibadah. Inilah kewajiban yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan kemudian perkara yang paling terbesar dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk berhati-hati dengan kesyirikan, berusaha untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Meskipun syirik yang kecil ini tidaklah mengeluarkan kita dari Islam, akan tetapi dosa kesyirikan yang kecil ini lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah.
Sungguh sebagian ayat-ayat Qur'aniyah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasannya akan ada dari sebagian umat ini yang menyembah kepada berhala-berhala, dan orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah menjadikannya sebagai berhala. Seorang yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepadanya dengan cara meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berhalanya. Seseorang yang meminta pertolongan kepada orang-orang saleh, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ia mendapatkan kesulitan hidup, dia meminta pertolongan kepadanya, maka sesungguhnya ia telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai berhala baginya. Dan sungguh orang ini telah mengeluarkan dirinya daripada agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan tidaklah bermanfaat penisbatan dirinya kepada Islam. Ia menyatakan bahwasanya saya adalah seorang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah bermanfaat penisbatan dirinya kepada Islam. Betapa banyak orang yang telah menisbatkan dirinya kepada Islam, akan tetapi Islam telah berlepas diri darinya, karena yang dianggap itu adalah hakikatnya, bukan pengakuan-pengakuan yang tidak ada hakikat padanya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 51, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab, mereka beriman kepada al-jibt, beriman kepada syaitan, dan mereka beriman kepada taghut. Ayat ini turun berkenaan tentang dua ulama Yahudi, yaitu Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Al-Akhtab. Ketika dua ulama Yahudi ini datang ke kota Mekah, maka penduduk Mekah, yaitu dari kalangan orang-orang musyrik, mereka bertanya kepada dua ulama Yahudi ini, di mana mereka bertanya kepada dua ulama Yahudi ini, kalian adalah ahlul kitab, kalian adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu, maka beritahukanlah kepada kami tentang perihal kami dan perihal Muhammad. Maka dua ulama Yahudi ini, yaitu Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Al-Akhtab, dia berkata kepada mereka, kalian itu lebih baik dan kalian lebih baik, ya, lebih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala daripada Muhammad. Dua ulama ini berkata kepada
penduduk kota Makkah dari kalangan orang-orang musyrik. Ia mengatakan seperti ini adalah disebabkan karena begitu besarnya hasad dengkinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kedua ulama Yahudi ini tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas kebenaran. Akan tetapi disebabkan karena kedengkian, karena kedengkian mereka berkata dengan perkataan yang buruk ini kepada penduduk kota Mekah, kalian itu lebih baik dan jalan kalian itu lebih baik daripada Muhammad. Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayatnya yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 51 ini. Alam tara ila allazina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari kitabullah, mereka beriman kepada syaitan, beriman kepada taghut, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka orang-orang kafir itu lebih mendapatkan hidayah, lebih diberikan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang Yahudi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka ilmu dari kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka ilmu berkenaan kitabullah, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Yang mana di dalam kitab Taurat dan Injil ini memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Akan tetapi mereka, orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu mengenai kitab Taurat dan kitab Injil, mereka beriman dengan kebatilan. Mereka mengimani kebatilan dengan beribadah kepada berhala-berhala. Mereka beriman kepada perdukunan, beriman kepada ilmu sihir, mentaati syaitan. Dan mereka, orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu mengenai kitabullah, mereka lebih mengutamakan ahlul batil daripada ahlul haq, lebih mengutamakan orang-orang yang berada di atas kesesatan daripada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini disebabkan karena hasad dan kedengkian mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mencelah mereka orang-orang Yahudi dengan celaan yang sangat keras, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar supaya kita jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 60, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan 'inda Allah
man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian balasan yang paling terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian mereka ada yang Allah rubah rupa-rupa mereka itu menjadi qiradah, kerah-kerah, dan khanazir, ya, babi-babi, wa abadat taghut, dan ada di antara mereka yang menyembah kepada taghut. Ikhwani fillah wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang telah menyia-nyiakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang melecehkan, mencelah agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkenaan mengenai tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, katakanlah kepada mereka, orang-orang yang suka mencela agamamu, maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka-mereka yang mencela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Merekalah orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, orang-orang Yahudi, dengan kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha setelahnya selama-lamanya. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala mengazab, ya, di antara mereka dari ashabus sabat. Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi kerah, dan Allah Subhanahu wa taala ada yang merubah rupa mereka menjadi khanazir, menjadi babi-babi, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara mereka orang-orang yang menyembah kepada taghut, ya, menyembah kepada taghut, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah menyembah kepada taghut, ya, bernazar, menyembelih binatang, berdoa, beristighatsah, dan juga segala jenis-jenis ibadah dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini terjadi pada orang-orang Yahudi, bahwa ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, di antara mereka ada orang-orang yang menyembah kepada taghut, maka begitu juga, ya, akan terjadi juga pada umat ini, yaitu umat Islam, di mana mereka itu menyembah kepada taghut, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan orang yang memiliki kekuasaan pada saat itu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 21, yaitu menyebutkan perkataan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjidah. Berkatalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam urusan-urusan mereka, sungguh kami akan menjadikan di atas kuburan-kuburan mereka itu sebagai masjid. Sungguh kami akan menjadikan kuburan-kuburan mereka itu sebagai masjid, sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah mengenai Ashabul Kahfi ini adalah merupakan kisah yang sangat agung, yang selayaknya bagi kita untuk memikirkannya, mentadabburinya. Karena sesungguhnya Ashabul Kahfi mereka adalah pemuda-pemuda yang saleh, di mana mereka telah lari dari kaumnya yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan agama mereka, agar supaya mereka itu tidak terfitnah dengan kaumnya yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari, Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini lari dari kaumnya. Lalu kemudian mereka menuju kepada sebuah gua, yaitu Al-Kahfi, kepada gua. Lalu kemudian mereka itu tidur dalam tempo waktu yang begitu lama, yaitu 309 tahun. Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka, dan ini adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan, di mana Ashabul Kahfi ini mereka tidur, akan tetapi mereka di mana selama 309 tahun mereka itu tidak membutuhkan makan dan minum. Akan tetapi termasuk salah satu daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan badan mereka yang dalam keadaan tidur ke kanan dan ke kiri. Lalu kemudian dalam tempo waktu yang begitu lama, Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dari tidur mereka yang begitu lama. Lalu kemudian orang pun melihatnya, orang pun mengetahuinya. Lalu kemudian setelah mereka bangun dari tidurnya, kemudian mereka bersama dengan kaumnya. Setelah itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Ashabul Kahfi ini. Nah, ketika mereka ini meninggal dunia, pada saat itu manusia berselisih tentang perkara mereka. Lalu kemudian berkatalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, sungguh kami akan menjadikan kuburan-kuburan mereka itu sebagai masjid, sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka Ashabul Kahfi ini mereka itu dikenal, agar supaya manusia itu melakukan ibadah itu mereka jadikan kuburan-kuburan Ashabul Kahfi ini sebagai wasilah mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan untuk mengambil keberkahan melalui kuburan-kuburan mereka. Kisah ini menjelaskan kepada kita mengenai sikap berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani di dalam mengagungkan orang-orang yang saleh, di mana mereka membangun masjid-masjid
membangun tempat ibadah itu di kuburan orang-orang yang saleh, yaitu ashabul kahfi, agar supaya mereka bisa mengenang orang-orang yang saleh ini, dan agar supaya mereka dapat meneladani orang-orang yang saleh ini, sampai kepada batas mereka bersikap gulu kepada orang-orang yang saleh ini, yaitu dengan cara beribadah kepada mereka, menyembah kepada mereka, itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada umat ini agar supaya tidak mengikuti jalannya orang-orang Nasrani. Dan sungguh telah terjadi pada umat ini pengagungan kepada kuburan-kuburan orang yang saleh, dengan membangun masjid-masjid di atas kuburan orang-orang yang saleh, sampai kepada batas di mana mereka itu beribadah, menyembah kepada penghuni kubur tersebut. Dan sungguh mereka telah menyerupai orang-orang Nasrani ini. Nabi SAW telah memperingatkan umatnya dari mengikuti jalannya orang-orang sebelum kita, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana Rasulullah SAW bersabda dari sebuah hadis yang telah disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qadzati bil qadzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bersabda, sungguh engkau akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, hingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, maka sungguh kalian akan masuk ke dalam lubang biawak tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan dari ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yaitu perbuatan mereka yang dicelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan diamalkan oleh para juhal, akan diamalkan dari orang-orang yang jahil di kalangan umat ini. Tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh ahlul kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan dilakukan oleh orang-orang yang jahil di kalangan umat ini. Maka karenanya tidak ada sesuatu yang paling membahayakan bagi kita melebihi daripada kejahilan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kejahilan ini yang akan menjadikan kita menjadi seorang yang akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan dari ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan hadis ini mengabarkan kepada kita larangan untuk mengikuti mereka, mengikuti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Dan apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW ini telah terjadi. Apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW kepada kita ini telah terjadi. Dan ini adalah merupakan salah satu tanda daripada kenabian Nabi Muhammad SAW dan kemu'jizatan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW memperingatkan kita dari meniru orang-orang musyrik,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, barang siapa yang meniru-niru, yang menyerupai suatu kaum, maka sesungguhnya dia adalah termasuk bagian mereka. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Meniru-niru orang-orang kafir, meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam ibadah mereka, dan begitu juga meniru mereka dalam kebiasaan-kebiasaan mereka, ini akan membawa pada kerusakan agama kita. Agama kita akan rusak disebabkan karena kita meniru-niru orang-orang musyrikin, meniru-niru orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dan sikap meniru kita kepada mereka ini juga akan menjadikan kita menjadi seorang yang akan mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kita akan mengagungkan musuh-musuh Allah dan kita akan takjub terhadap mereka. Dan sesuatu perkara yang sangat disesalkan, sesuatu yang akan membuat sesuatu yang menyedihkan adalah bagaimana orang-orang yang jahil di kalangan umat ini telah mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani mereka menyembah kepada taghut, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini diikuti oleh orang-orang yang jahil di kalangan umat ini. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada berhala sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga jalannya orang Yahudi dan orang Nasrani yang dipraktekkan oleh orang-orang yang jahil di kalangan umat ini adalah lebih mengutamakan orang-orang yang berada di atas kebatilan daripada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Mereka lebih mengutamakan orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengutamakan mereka daripada orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh orang-orang yang jahil di kalangan umat ini. Kemudian jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh orang-orang yang jahil di kalangan umat ini adalah mengagungkan kuburan-kuburan orang yang saleh, membangun masjid-masjid di atas kuburan orang yang saleh. Dan juga termasuk meskipun mereka tidaklah membangun masjid di atas kuburan orang yang saleh, namun ketika mereka melakukan ibadah yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka lakukan itu di kuburan orang yang saleh, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia telah menjadikan masjid, membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang saleh. Kemudian jalan orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang diikuti oleh orang-orang yang jahil di kalangan umat ini adalah berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi dan Nasrani mereka telah berpaling dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Dan orang-orang yang jahil di kalangan umat ini mengikuti jalan mereka dengan berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan kitabullah dan sunnah, mereka lebih mendahulukan taklid
kepada agama nenek moyang mereka daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, jalan orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh orang-orang jahil di kalangan umat ini adalah menerima kitab-kitab bid'ah dan kitab-kitab kesesatan. Sebagaimana mereka orang-orang Yahudi, mereka berpaling dari kitab Taurat, mereka membuang kitab Taurat, sehingga ini mengakibatkan mereka lebih cenderung kepada kitab-kitab ilmu sihir. Ya, mereka berpaling dari kitab Taurat, maka Allah Subhanahu wa taala sibukkan mereka dengan ilmu sihir. Ini adalah merupakan jalannya orang-orang Yahudi, menerima daripada kitab-kitab kesesatan, dan ini diikuti oleh orang-orang yang jahil di kalangan umat ini. Kemudian jalan orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh orang-orang yang jahil di kalangan umat ini adalah seperti memakan riba, memakan makanan yang dari hasil usaha yang haram. Begitu juga adalah merayakan perayaan-perayaan orang-orang yang kafir, perayaan-perayaan yang batil, merayakan tahun baru, merayakan daripada hari kasih sayang, hari ibu dan sebagainya. Maka ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga termasuk adalah menyerupai orang-orang Yahudi dalam berpakaian, dan begitu juga termasuk juga adalah berbicara dengan bahasa mereka tanpa adanya kebutuhan. Dan kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk mempelajari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Salat kita, melaksanakan haji, dan ibadah kita membaca Al-Quran, itu dengan bahasa Arab. Maka karenanya kita lebih tertuju kepada bahasa Arab. Kalaupun kita ingin menguasai bahasa yang lain selain daripada bahasa yang kita gunakan sehari-hari, khususnya adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang kafir, ini diperbolehkan apabila kita bertujuan adalah untuk kita gunakan bahasa ini untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan bahasa mereka, bahasa orang kafir, tanpa adanya kebutuhan, ini adalah perkara yang tercela. Perkara yang tercela, karena ini adalah salah satu bentuk daripada mengikuti jalannya orang-orang Yahudi, Nasrani, dan begitu jalannya orang-orang yang kafir. Kita dapati bagaimana sebagian kaum muslimin mereka lebih berbangga dengan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Maka sesungguhnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan salah satu bentuk kecacatan di dalam agama. Bagi kita kaum muslimin, kaum muslimin dengan agama kita, yaitu agama Islam, agama ini sangatlah berhubungan dengan bahasa Arab. Tidak bisa terlepas dengan bahasa Arab. Al-Quran itu adalah dengan bahasa Arab. Ibadah sehari-hari yang kita jalankan, yaitu salat, itu semuanya adalah dengan bahasa Arab. Maka karenanya dituntut bagi kita untuk belajar, mempelajari bahasa Arab ini. Dan jika kita memiliki keinginan yang besar dan kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa Arab ini, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memudahkan kita untuk mendapatkannya. Menjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatinya, ya, maka dia akan mendapatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya wajib bagi kita untuk berhati-hati dari meniru orang Yahudi dan Nasrani, dan hendaknya kita selalu untuk berada di atas jalan yang benar, yaitu dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agama ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh al-Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawali al-ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha wa a'titu al-kanzayn al-ahmar wal-abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amah wa alla yusallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaita qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikaha bisanati 'ammah wa alla usallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum walau ijtama'a 'alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'dhuhum yahliku ba'dhan wa yasbi ba'dhuhum ba'dha." Rawahu Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya kurang lebih adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah melipatkan bumi ini untukku, lalu kemudian aku melihat timur dan baratnya, dan sesungguhnya kerajaan umatku itu akan mencapai apa-apa yang telah dilipatkan untukku, ya, apa yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah diberikan oleh Allah SWT dua perbendaharaan, yaitu perbendaharaan yang merah dan juga perbendaharaan yang putih. Dan aku memohon kepada Allah SWT Tuhanku untuk umatku agar supaya ia tidaklah dibinasakan dengan kelaparan. Dan aku memohon kepada Allah SWT agar supaya mereka umatku itu tidaklah dihancurkan oleh musuh-musuh selain mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, ya, apabila engkau telah menyelesaikan permintaanmu, ya, maka sesungguhnya tidaklah permintaanmu itu tertolak, dan sesungguhnya aku memberikan kepadamu untuk umatmu, yaitu umatmu itu tidak akan dibinasakan dengan kelaparan, dan aku tidaklah akan menguasakan, ya, musuh, ya, menguasakan mereka, ya, dari musuh selain mereka, ya, meskipun mereka itu, ya, bersatu, ya, berkumpul dari seluruh penjuru hingga, ya, hingga di antara mereka itu membinasakan sebagian mereka lainnya." Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barqani, ya, beliau meriwayatkan, ya, menambahkan di dalam sahihnya, "Wa inna ma akhafu ala ummati al-aimmatal mudhillin wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumu sa'a hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta تعبد فئام من أمتي الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى."
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan untuk umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila telah terjadi peperangan, terangkat pedang atas mereka, terjadi peperangan di antara mereka, maka peperangan ini tidak akan diangkat sampai pada hari kiamat. Dan tidak akan terjadi kiamat hingga segolongan daripada umatku, sekelompok dari umatku itu bersekutu dengan orang-orang musyrik, hingga beberapa kelompok itu menyembah, dari kalangan umatku itu ada yang menyembah kepada berhala-berhala. Dan sesungguhnya akan ada di kalangan umatku yaitu para pendusta-pendusta, jumlah mereka seluruhnya adalah 30, dan salasun, mereka itu 30, dan tiap-tiap mereka itu mengaku bahwasannya dia adalah nabi, dan bahwasannya aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku, dan akan ada sekelompok dari kalangan umatku yang akan selalu berada di atas kebenaran, dan mereka itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka, dan juga tidak akan membahayakan mereka adalah orang-orang yang menyelisih mereka, hingga sampai datanglah perintah Allah Tabaraka wa taala. Dua hadis yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita perkara-perkara dan berita-berita yang benar, dan ini menunjukkan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah melipatkan bumi ini untuk Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat apa yang akan dikuasai oleh umat Nabi SAW dari penjuru timur dan barat. Sebagaimana seseorang itu melihat sesuatu di cermin, begitulah Nabi Muhammad SAW melihat daripada bumi yang Allah SWT lipatkan kepada Nabi SAW timur dan barat. Dan apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terjadi. Ini adalah merupakan kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kekuasaan umatnya ini luas, meluas sampai penjuru barat dan sampai kepada penjuru timur. Dan Nabi SAW memberitahukan bahwasannya ia diberikan dua perbendaharaan, dan ini telah terjadi, dan umatnya ini telah memperoleh dua kerajaan, dua kerajaan Romawi dan juga Persia, yang mana pada dua kerajaan ini terdapat emas dan perak dan begitu permata. Dan ini terjadi pada kekhalifahan Umar radhiyallahu an, di mana ia menginfakkan dua perbendaharaan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, dan ini menunjukkan akan kesempurnaan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua doa yang terbaik, dua doa yang sangat penuh dengan kebaikan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ia tidaklah dibinasakan, agar supaya mereka itu tidaklah dibinasakan semuanya dengan kelaparan, artinya ditahan hujan, mereka mendapatkan kekeringan selama 1 tahun, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan sungguh telah terjadi pada umat-umat sebelum kita seperti kaum 'Ad, ya, kaum Samud, yaitu azab yang menimpa mereka, ini menghancurkan mereka. Ya, berbeda dengan apa yang terjadi pada umat ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menahan azab kepada umat ini secara menyeluruh, ya, baik umat dakwah dan begitu juga umat istijabah. Ini adalah dengan keberkatan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya, ya, umatnya itu tidaklah dikuasai oleh musuh dari kalangan orang-orang kafir, ya, di mana orang kafir itu, ya, menguasai negeri-negeri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama umatnya itu menjauhkan dirinya dari perselisihan. Ya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan mereka dengan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang yang kafir ini. Dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi. Ya, mereka tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, kecuali, ya, ketika mereka ini telah terpecah belah. Ya, ketika mereka itu telah terpecah belah. Kemudian yang ketiga adalah kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkara yang menimpa kepada umatnya. Dan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah besar kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Itu pemimpin yang menyesatkan baik dari kalangan penguasanya, ulamanya, ahli ibadahnya. Karena mereka penguasa, ulama, ahli ibadah ini adalah merupakan pemimpin manusia. Dengan sebab mereka lah, ya, sebab penguasa, ulama, ahli ibadah, orang-orang akan mendapatkan hidayah. Ya. Dan di mana melalui penguasa lah, ya, melalui penguasa, yaitu disebabkan karena kekuasaan mereka, ya, penguasa ini akan mengarahkan kepada kebaikan ataukah ia mengarahkan kepada keburukan. Begitu juga ulama, ya, dengan sebab ilmunya, ya, umat ini akan bisa mendapatkan hidayah dan juga, ya, mereka itu akan jatuh kepada kesesatan. Begitu juga ahli ibadah, disebabkan karena banyaknya ibadah mereka, ya, manusia itu akan bisa mendapatkan hidayah dan juga mereka akan terbawa kepada kesesatan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam takutkan kepada umat ini adalah munculnya pemimpin-pemimpin al-a'immah al-mudhillin, yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan baik dari kalangan penguasanya, ulamanya dan juga ahli ibadahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang terjadinya fitnah peperangan di kalangan umat ini. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apabila terjadi fitnah, terjadi peperangan pada umat ini, maka dia akan terus menerus, ya, akan ada sampai dengan hari kiamat. Dan ini terjadi. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi. Jadi semenjak munculnya fitnah, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, maka fitnah ini akan terus menerus sampai kepada hari kiamat. Ya, dan terbunuhnya Utsman bin Affan ini disebabkan karena sebabnya adalah karena muzaharah, disebabkan karena demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij kepada Utsman bin Affan, sehingga akhirnya terjadilah pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Nah, ketika terjadi fitnah
Maka fitnah ini, ketika terjadi fitnah pada umat ini, maka peperangan itu akan terus menerus sampai kepada hari kiamat. Sampai dengan hari ini akan terus menerus akan ada. Kemudian yang kelima, apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculnya kesyirikan dan penyembahan kepada berhala-berhala yang ada pada umat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tidak akan terjadi kiamat hingga adanya beberapa kabilah di kalangan umat ini, beberapa kabilah di kalangan umat ini bersekutu dengan orang-orang musyrik. Mereka murtad dari agama Allah SWT disebabkan kecintaan mereka kepada orang-orang musyrik. Mereka bersekutu dengan orang-orang musyrik, baik dengan mereka tinggal bersama dengan mereka. Dan tidaklah terjadi kiamat juga, kata Nabi SAW, hingga banyaknya dari kalangan umatnya itu yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada selain Allah SWT. Dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ini terjadi, di mana orang-orang yang jahil di kalangan umat ini itu telah menyembah kepada kuburan orang-orang yang saleh dengan berbagai macam ibadah, dengan menyembelih binatang, bernazar, berdoa, beristighosah, melakukan tawaf di sekitar kuburan orang-orang yang saleh. Dan mereka menyebutkan bahwasannya ini adalah bentuk tawassul, pendekatan diri kepada orang-orang yang saleh. Maka sesungguhnya ini adalah merupakan kebatilan. Orang yang beribadah kepada selain Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah menyembah berhala. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maka sungguh telah terjadi kesyirikan yang besar, dan tidaklah bermanfaat penisbatan seseorang kepada Islam ketika dia jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya yang keenam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculnya orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Munculnya orang-orang yang mengaku dirinya nabi, dan jumlah mereka ada 30 pendusta. Yang dimaksud 30 di sini adalah mereka-mereka yang mengaku-ngaku nabi. Para pendusta ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan memiliki pengikut-pengikut yang begitu banyak. Kalaulah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi ini jumlahnya begitu banyak, lebih dari 30. Penyebutan Nabi SAW 30 ini adalah untuk mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai nabi, akan tetapi mereka ini memiliki kekuatan, kekuasaan, dan memiliki pengikut yang begitu banyak. Dan sungguh apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ini telah terjadi. Bagaimana banyaknya orang-orang yang telah mengaku dirinya sebagai nabi, seperti halnya Musailamah Al-Kazzab, Mirza Ghulam Ahmad, dan begitu banyak yang lainnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membeberkan daripada kedustaan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kegelapan yang begitu besar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita akan selalu ada satu kelompok dari kalangan umatku yang mana mereka itu akan selalu di atas kebenaran, dan mereka itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak mau menolong mereka itu tidak akan membahayakan mereka, dan begitu juga orang-orang yang menyelisih mereka itu tidak akan membahayakan mereka, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada umat ini bahwa kesannya akan selalu ada satu kelompok yang selalu ditolong Allah Subhanahu wa taala. Satu kelompok ini adalah mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah,
menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan ilmu, dengan jihad, dengan membela agama Allah, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang tidak mau menolong mereka, orang-orang yang menyelisih mereka, itu tidak akan membahayakan mereka. Ya, membahayakan mereka orang-orang yang selalu komitmen di atas kebenaran. Sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kelompok ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 47, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan sesungguhnya kewajiban bagi kami adalah menolong orang-orang yang beriman. Dan satu kelompok ini yang selalu tegak di atas kebenaran ini akan selalu ada sampai dengan hari kiamat. Ya, sampai tegaknya hari kiamat, artinya yang dimaksud adalah sampai mendekati hari kiamat. Karena sesungguhnya ketika Allah SWT sebelum terjadinya kiamat besar, Allah SWT akan mengirimkan satu angin yang baik yang akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman, sehingga yang tersisa pada akhirnya yang akan bertemu dengan hari kiamat itu adalah orang-orang yang terburuk. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita at-taifah al-mansurah, satu kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kami sebutkan ini menjelaskan kepada kita bahwasannya ada di kalangan umat ini orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Ada di kalangan umat ini yang beribadah kepada berhala-berhala, yang menyembah kepada taghut. Maka kewajiban bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah SWT untuk selalu beribadah kepada Allah SWT semata-mata, yang tidak ada sekutu baginya, dan hendaknya kita menjauhi segala penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala, yaitu dengan memperuntukkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan mengenai mengenai bahwasannya sebagian daripada umat ini, umat Islam, ada yang menyembah kepada berhala. Siapa saja yang menyembah kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah menjadikan yang dia sembah itu sebagai berhala baginya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Dari hadis tadi 3 doa yang Rasulullah SAW itu 2 terkabulkan, 1 tak terkabulkan. Ya. Kamu tadi 3 doa dari Nabi di salat malam itu kan, Iya. 2 terkabulkan, 1 tak terkabulkan. Iya. Nah, jadi yang tak terkabulkan itu dia meminta untuk kita agar tidak saling bertentangan atau merasakan sebagian kaum kepada keganasan itu, apakah contohnya pada masa-masa sekarang seperti fitnah akhir zaman atau penguasa yang bermaksiat gitu. Yang tidak dikabulkan. Iya. Yang tidak terkabulkan yang permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kalau yang terbaca apa? Ada yang dibaca dalam hadis yang lain? Itu dari Imam Ahmad. Dia menyebutkan gimana? Yang dikabulkan yaitu doa Nabi pertama, yaitu dia meminta memohon supaya tidak dimusnahkan seperti kaum Nabi yang lain. Iya. Yang kedua yaitu agar dikabulkannya doanya supaya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Iya. Dan yang doa yang ketiga, Allah meminta supaya tidak ada pertentangan atau keganasan pada kaum muslimin itu. Apakah pertentangan ini termasuk di fitnah-fitnah akhir zaman atau pemimpin-pemimpin yang bermaksiat atau ulama-ulama yang mengajak bermaksiat? Iya. Yang ketiga ini yang belum apa tadi? Coba ulangi lagi yang ketiga. Yang dari Imam Ahmad itu ya. Tiga perkara yang ketiga yaitu doa Nabi agar tidak dia menjadikan kita dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kaum kepada keganasan. Oh, kepada keganasan. Oh, gitu ya. Riwayat Imam Ahmad. Di situ ada penjelasan pensahihannya ada. Pensahihan hadis itu ada. Ada disahihkan. Disahihkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Oh, diriwayatkan oleh apa? Artinya tentang keganasan ini ya. Iya. Ini saya belum, nanti saya lihat dahulu apa namanya tentang hadis ini. Tapi memang tentang tiga permintaan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu permohonan yang tidak dikabulkan itu adalah tidak terjadinya perselisihan di antara umatnya. Dan ini yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya dia minta agar supaya umatnya itu bersatu. Nah, ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena perselisihan di antara umatnya ini terjadi. Umatnya ini terpecah belah menjadi 73 kelompok, hanya satu saja yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Nah, di dalam pembahasan apa yang telah disebutkan di dalam kitab ini, bahwasannya umat Islam itu tidak akan dibinasakan oleh musuh-musuh, ya, musuh-musuh di luar Islam. Tidak akan dikuasai oleh musuh-musuh di luar Islam, yaitu di kalangan orang-orang kafir, ya, sampai ya terjadinya perselisihan di antara mereka. Ya. Satu dengan yang lainnya di kalangan umat ini saling membunuh. Ya, dengan sebab inilah maka ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka inilah menjadi sebab orang-orang kafir itu menguasai daripada kaum muslimin. Ya, menguasai kaum muslimin. Nah, tentang bagaimana kezaliman dari penguasa-penguasa kepada rakyatnya, maka sesungguhnya ini boleh jadi disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Karena disebutkan di dalam ayat di dalam Al-Quran Karim bahwasannya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia inilah yang menjadi sebab Allah SWT jadikan penguasa-penguasa itu berbuat zalim kepada mereka, dan ini adalah sebagai balasan atas kemaksiatan yang dilakukan oleh rakyat. Nah, ketika mereka itu telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada mereka adalah pemimpin-pemimpin yang akan menyayangi mereka. Ya, pemimpin-pemimpin yang menyayangi mereka.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in, ya, mereka bersabar, ya, mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar, ya, atas kezaliman yang dilakukan oleh Al-Hajjaj, ya. Dengan kesabaran mereka, keteguhan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala gantikan Al-Hajjaj ini, ya, dengan seorang penguasa yang adil, ya, penguasa yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka penguasa khalifah yang adil, ya, Umar bin Abdul Aziz. Dan ini adalah merupakan salah satu sebabnya adalah, ya, keteguhan mereka para sahabat Nabi SAW dan juga tabi'in di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mereka, ya, bersabar, ya, dengan kezaliman yang telah dilakukan oleh Al-Hajjaj. Ya, mungkin ini yang bisa kami jawab dari pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.